Halo, selamat pagi Bu Mirsa. Hai. Iya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan tentunya selalu bahagia ya Putri ya. Kayak kita hari ini bahagia Oh sekali. iya, kenapa Budi? Putri bahagia kali kayaknya? Kenapa sih Putri? Putri hari ini cantik banget loh. Oh terima kasih loh Budi. Budi Iya. juga cantik. Ganteng Ini maksudnya. kadang-kadang iya. Kok hari ini kayaknya trendy banget sih Put. Putar dulu ya. Iya puter-puter coba. Waduh keren. Tapi beneran cakep loh. Nyambung banget sama auranya Putri. Terima kasih loh. Iya. Aura apa? Aura kasih. Oke, karena kita ini udah pakai baju cantik Iya. ya. Bajunya juga merah merona. Merah merona. Kayaknya kita senada kali ini ya Putri ya. Kok bisa ya? Iya, pokoknya keren banget lah pakainya penampilan kita pada hari ini ya. Mana ini? Pokoknya salah satu desainnya kan nanti akan kita bahas. Tapi Oke. Putri kita harus memanfaatkan ini kan mumpung lagi pakai baju kayak gini. Ini biasanya digunakan para model-model ternama loh Putri. Oh iya, walaupun kita bukan model Iya, ya. tapi Kita mau ini aja berusaha Ala-ala aja. coba yuk, Berusaha aja. coba Putri dari Oke, sana kita dari ya. sana. Nanti kita silang gitu. Nggak ya, dari kayak depan. ala model. Nggak usah kejauhan. Oh, dari sini aja, Atau oke. dari parkir. Harus pakai lagu ya? Oh iya, apa? Harus pakai Mana lagu. ini ya? Papa ini. Papa Oni. Oh, kita jalan ya. Oke, siap ya Oh, Putri iya. ya? Iya. Oke, 3, 2, 1. Bagus nggak sih Putri? Gak tahu Bud. Sekali lagi coba ya Bud ya. Iya, oke. Coba 1, 2, 3. Aduh, keren Put, banget balik ya dulu. Putri ya. Kenapa? Udah. Udah ya. Nanti takutnya pemirsa enek kayak kita. Nah, pokoknya saya pakai pada hari ini senang banget dan bangga banget bisa menggunakan busana ini loh Putri. Iya, karena jarang-jarang kan Bud. Bud, sini. Kenapa Noe kok mukanya murung gitu? Ngapain kalian dari tadi? Loh, kenapa Noe kok kayaknya cemberut, marah? Yang satu sok cantik, yang ini sok cantik, sok ganteng. Gila kadang-kadang kan. Udah kayak model kan aku tengok, udah kayak setrikaan laundry gue. Bolak-balik. Kenapa Noe? Pagi-pagi lo Sabar. Tarik napas. Belum Coba. sarapan, belum minum, biar kita sediain dulu. Tapi kalau dilihat-lihat baju Noe sebenarnya lebih cerah. Iya, ya lebih cerah. kan? Cuman masa depannya yang suram. Iya. Ini siapa sih anak baru ya? Udah Anak pernah juga baru. ini kemarin. Ini siapa sih anak baru ya? Jiji ya? Keluar deh. Berasa di ospek ya. Oke, tapi bagus gak sih Noe pakaian kami? Bagus Keren kan? Iya bagus sih memang. Tapi BTW, siapa sih ini? Sinur mana sih? Oh Sinor. Sinor itu lagi persiapan. Dia kan mau nikah, tapi gak diundang. Oh diundang lah. Kalau nggak diundang ku datangi pesta tempat pestanya itu iya. Mau Ngapain? ngapain rupanya kalau kau datang ke pestanya? Iya nggak apa-apa ya datang aja gitu kan. Secara kalau misalnya aku kan nggak mungkin marah-marah kan kalau aku nggak diundang dia. Cara kan dia, iya calon dia juga. Nggak mungkin aku macam-macam. Takut ya? Nggak mungkin Udah aku takut macam-macam. ya? Siap kok nanti langsung ditembak. Bubar katanya. Yes. Jadi Oke. Jadi hari ini nih ya, ini narasumbernya nih luar biasa sekali. Terkait baju yang Kita pakai. gunakan ini loh emang? Noe. Kalian, Iya. kalian kan? tunggu dulu. Kalian pakai baju kayak gini. Ini kan hampir sama nih ya modelnya ya. Bagus ya. Iya bagus dong, ini dibuat oleh salah satu desainer Sumatera Utara yang keren banget, yang karyanya itu sudah melanglang buana, yang dipakai oleh seluruh masyarakat, mulai dari pejabat, artis ibu kota juga ada yang pakai loh, keren. bener. Jadi semuanya udah pernah kecuali Noe. Oh iya, Noe, ini memang gak cocok pakai baju mahal gini. BTW ini kan keren nih. Iya. Ada lagi yang kayak gini. Hah? Ada sih sebenarnya, cuman Bisa. kasihan desainer kalau Noe yang make. Oh gitu. Tadi Tidak udah bisa dibilang. mempresentasikan karya. Oke. Keren loh. Keren loh. Tapi sebelum kita panggil fashion designernya, kita kan punya ini. Punya apa? Punya IL-IL untuk Noe. Oh iya. Oh iya, Nggak iya. usah lah, nggak usah. Nggak usah. Noe, nggak usah. Gak usah. Dia lupa rupanya. Oke. Tapi kayaknya pemirsa yang ada di sini sangat penasaran ya. Ini siapa Iya, aku juga kira-kira penasaran desainer ini. kita yang akan kita hadirkan di sini. Tapi sebelumnya kita sebutkan dulu ya Putri, Iya. tema kita pada hari ini Jadi adalah tema kita pada Kopi Pagi kali ini adalah peran model model untuk bagi fashion designer. designer. Iya. Kita Peran. coba
kita coba ulang sekali lagi ya. Iya, kurang Kurang ya. brief. Fashion desainernya jangan lupa. Kalian Putri tadi kayaknya malam tidur jam berapa? lebih grogi kalian kalau ada aku di Kita tengah kan ini. teleponan. Coba kalian di samping ini, mana tahu? Kenapa, Mungkin kenapa? Putri grogi kan di samping. Oh iya. Nggak bisa. Kalau di ini samping Budi Noel. yang grogi. Oke, coba ulang sekali lagi ya. Ya, jadi Kenapa tema kita yang di briefing? jadi tema kita pada Kopi Pagi kali ini adalah peran model bagi fashion designer. Iya, bagi desainer ya kan keren ya. Luar Sabar, biasa tarik loh, nafas, ya ampun. buang pelan-pelan. Putri kenapa sih? BTW udah keren. Aku masih penasaran ini siapa yang harus didatengin pagi-pagi ini. Yang tentunya berkaitan dengan busana kita, salah satu desainer kebanggaan Sumatera Utara. Wis. Ya, langsung aja ya. kita panggil ini dia Zul Oke. Selamat pagi Mas Jul. Selamat pagi. Sehat Mas Jul. Oke. Ini desainernya. ini. Ngomong, silakan. Dari pertama begitu datang tadi kan, aku udah langsung ini lihat ininya. Ini yang dipakai keren. Kalau enggak gini. Gini kan. Kenapa? Kayaknya yang ini cocok loh, Bang. Yang ini cocok. Kayaknya ini cocok. Oke. Nah, kita kayak gini aja sweater-sweater aja. Udah. Nanti kalau misalnya udah siap, boleh lah ini kan. Aduh, keren loh. Enggak, ini memang kebetulan keren ya. Nanti boleh lah. Ambil kesempatan ya dalam Masa cuman, kesempitan. masa cuman orang ini dua aja kan. Aman. Putri, ini Noe kebiasaan. Kenapa? Kalau nggak dapet limpulnya, ini baju orang tuh minta dia juga. Iya, Enggak, Bud. Itu harus. Kan, kita kan cuman silaturahmi aja gitu. biar nggak putus. Biar nggak putus, ya udahlah. Ada minta 100. lah, Pak. Gitu. Iya. Oke, pemirsa, biar Oke. lebih enak lagi kita ngobrolnya, kita duduk dulu, ngopi-ngopi dulu ya. Iya. Silakan Noe Kembali ke alamnya. habitatnya. Jangan lupa ya, Bang. Oke. Ini Bang Mas Jul selamat Mas. datang di Kopi Pagi. Kita senang banget loh ketemu sama Mas Jul ya. Terima kasih juga bajunya udah disponsori. Iya, ini keren-keren banget ya nuansanya, nuansa etnik ya. Mungkin yang jarang sekali model-model ataupun orang-orang pakai. Karena kan biasanya kalau sekarang yang modern-modern. Tapi Iya. Mas Zul Tapi ini ini juga tidak kalah trendy ya. memadukannya tuh Ah, jadi bener. pol banget. Oke. Baik. Mas Jul minum kopi? Boleh. Boleh ya, Bang. Fahri gimana udah siap kopi untuk Mas Jul? Oke, Nyaman. Oke. Iya ada kopinya. Kayak ngobrol sambil minum kopi kita kali ini Mas Jul ya. Lengkap ya. Oke. Tahu nggak Putri ketika aku tadi datang kemari ya. Ketika Kenapa? aku ngobrol tadi. Oke, silakan Mas Oke. Jul dinikmati kopinya. Kita minum dulu ya Iya. sebelum bincang-bincang. Iya. Jauh ya ini mejanya ya. Benar. Dan juga tentu seluruh pemirsa yang ada di rumah yang lagi menyaksikan kita ya silakan diambil minumannya, makanannya ya biar lebih enjoy lagi ngedengerin kita di sini ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar fashion designer ya untuk seluruh pemirsa dan juga pengamat atau peminat fashion ya ini bisa langsung aja kita tanya-tanya seputar fashion designer ini dengan langsung narasumber yang sudah Iya. mumpuni dan luar biasa. Tapi sekali. sebelum kita tanya Putri, aku mau cerita sedikit. Jadi begitu Kenapa? aku tadi pakai ini pagi-pagi, aku lewat dari ruang redaksi, dari lobi, itu semua pada ngeliatin aku. Aku bilang, Beda gitu ya. Bud, baju lu keren banget katanya gitu kan. Iya dong, ini desainernya Mas Jul, aku bilang tuh. Mas Jul, orang TVRI kan tahu semua ya Mas Jul ya. Siapa sih yang gak kenal? Jadi begitu aku bilang bajunya Mas Jul, dia datang. Iya, aku bilang gitu, nonton di Studio 2, aku bilang kayak gitu. Oke. Oh ini rumah kedua. Tapi memang pasti banyak sekali ya cerita-cerita di balik akhirnya Mas Zul ini sudah melalang buana kemanapun. Bahkan pejabat, artis-artis ibu kota sudah pakai bajunya. Jadi Iya. kita tuh bangga banget buat hari Aku ini selalu ya. loh kemarin itu Soimah yang pakai, Dewi Persik juga pakai. Pokoknya keren banget lah artis-artis ibu kota udah pakai karya dari Mas Jul. Nah sebelum kita tanya lebih jauh ini ya. Iya. Kita akan flashback dulu ke belakang. Ini awal mulanya ya terjun ke dunia fashion ini pada saat kapan ini Mas Jul? Awal mulanya sih, jadi awal karir saya di fashion designer, aku tuh dulu seorang model. Oh, Oh, oke. model. Nampak sih dari Iya, perawakannya iya. ya. Kalau itu aku setuju Putri. Jadi Benar-benar. kalau kita model kan banyak bergaul sama fashion designer, banyak memakai karya-karya mereka. Jadi waktu itu saya
mengenakan busana-busana fashion designer nasional. Saya banyak bergaul sama beliau. Akhirnya dengan sendirinya kan belajar tuh Ya. mereka cara pembuatannya seperti apa, kemudian sampai ke pemasarannya. Akhirnya Oke, akhirnya sampai ke pemasaran betul. begitu. Nah, Tapi kalau profesi model itu dari tahun berapa nih Mas Zul? Aduh, zamannya masih sekolah waktu itu. SMA gitu ya Mas ya? SMA. Oke. Nah. Jadi waktu itu saya utusan sekolah untuk mengikuti pemilihan putra SMA waktu itu, dan saya terpilih sebagai pemenang pertama. Itu ajang pertama ya Mas ya? Ajang pertama, masih culun banget waktu itu. Tahun kapan itu Mas? Tahun berapa ya? Sebenarnya tahunnya malu ya. Karena udah tahunnya tahun rendah kali gitu. Tahun ya? rendah banget. Gitu. Jadi awal itu keseringan ikut ajang model, direkrut oleh salah satu agensi ternama di tempat saya, dan terjun profesional sebagai model. Awalnya di situ banyak bergaul kan dengan fashion designer, dan memang kecintaan saya ke wastra Oke. atau tenun. Tenun ya, kain tenun. Tenun, songket, ulos, dan batik. Karena bagi saya wastra itu sebenarnya indah sekali, tidak kalah dengan tekstil dari luar. Dan concern saya di ulos karena saya belajar dari batik kemarin, kan batik kita sempat hampir diambil sama negara tetangga ya Iya, kan. benar. Mereka mengambil itu bahwa itu adalah warisan mereka. Ternyata kan itu punya kita. Nah, belajar dari situ, saya ingin ulos itu tidak sampai seperti itu. Oke. Jadi saya concern ke situ supaya masyarakat luas, bukan hanya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ulos itu kan banyak yang pakai kalangan tua aja untuk acara adat aja kan. Benar. Jadi saya pengen semua bisa memakai ulos, anak-anak muda juga semua bisa pakai. Makanya saya mendesain baju-baju yang seperti kalian pakai, semua bisa pakai, usia muda juga bisa pakai, dan akhirnya ulos itu bisa meluas. Itu Di tujuan seluruh saya. kalangan Seluruh begitu ya Mas Yuda? Iya, jadi Nah, desainnya ini memang untuk semua kalangan Benar. ya, dari yang muda sampai ibu-ibu, bapak-bapak nih cocok semuanya Budi. Iya benar sekali. Dan pemirsa, saat ini yang kami gunakan, busana yang kami gunakan adalah merupakan mahakarya dari Mas Zul Said ya, di mana padankan etnik ulos gitu dengan kain yang lain begitu. Nah, ini menjadi salah satu signature daripada Mas Jul ya, bahwasannya salah satu desainer yang concern di bidang desain wastra, ataupun tadi ada kain tenun, batik, dan ulos seperti itu. Nah, nih Mas Jul menanggapi tentang fashion yang ada di Sumatera Utara, ini gimana sekarang perkembangan fashionnya? Perkembangannya sangat bagus sekali, karena kita juga di Sumatera Utara ini atau di Medan juga kita ada asosiasi APPMI, yaitu Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, yang kebetulan saya sebagai wakil ketua juga di situ. Kita ada banyak sekali kegiatan-kegiatan di bidang fashion. Nah, kita semua mengangkat wastra yang ada di Sumatera Utara ini. Dan kita juga sudah mengikuti ajang-ajang di tingkat nasional dan insya Allah ke internasional juga. Amin. Oke. Tapi kalau tadi sudah melihat bagaimana pengamat desain fashion itu di Sumatera Utara, nah Mas Zul ini kan sebagai fashion designer yang berfokus pada seperti ulos, wastra-wastra gitu. Melihat bagaimana etnik Batak ini sendiri atau ulos ini sendiri, bagaimana perkembangannya khususnya di Sumatera Utara? Semakin bagus belakangan ini karena seperti yang kalian tahu bersama bahwa saya sudah mengangkat wastra ini atau ulos ini ke tingkat nasional. Saya mulai dari 2019 mengikuti ajang Indonesia Fashion Week di Jakarta. Sejak itu ulos kita lebih dikenal luas, dan sejak saya mengikuti ajang itu dilirik oleh stylist nasional Karen Delano. Mereka mengajak saya untuk bekerja sama untuk
menstyling beberapa artis seperti Soimah, Inul, dan Reza Artamevia. Iya, benar. Jadi sejak itu ulos semakin dikenal masyarakat luas. Oke, nah tapi kalau kita lihat juga memang kan ulos ini kan memang mahal begitu ya Betul. Mas ya. Iya, Ya, benar-benar. jadi mindset mungkin kalau dipakai untuk orang tua begitu dan malah tapi sekarang sudah bisa digunakan oleh seluruh karangan umur begitu ya. Iya. Oke, Dan kalau kita ngelihat nih desain-desainnya ini kan unik. Ini desain-desainnya ini idenya dari mana nih Mas? Untuk Kalau desain sendiri. ide sih bisa muncul di kapan saja ya. Pada menjelang saya tidur juga ide tuh muncul. Besok saya pengen keluarin desain seperti ini. Jadi untuk ide-ide tuh bisa muncul kapan aja. Oke. Atau bahkan saya sering kalau ke luar kota melihat Wastra atau Ulos, saya begitu lihat udah terpikir ini Kira-kira bakalan bakal saya seperti buat apa nanti? Iya. Oke, keren-keren itu kalau memang udah punya jiwa-jiwa desainer itu gitu ya Putri ya. Kalau begitu ngelihat kain kayak gini, oh ini udah tahu ini bisa buat apa. Ini kayak bisa nih dijadiin ini, udah tahu gitu ya. Bahkan yang make pun udah tahu ini cocok dipakai oleh ini gitu ya. Bener ya Mas Jul ya? Iya. Baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Mas Jul. Bagi pemirsa yang ingin bertanya sekitar tentang fashion atau mungkin ingin bertanya mempadu padankan bagaimana busana yang baik pada Benar. setiap momen, pemirsa bisa hubungi kita di 0811 361 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Pemirsa, kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Oke, masih bersama dengan Mas Zul Said nih ya, salah satu desainer kebanggaan Sumatera Utara. Yes. Waduh, Putri pokoknya aku seneng banget lah hari ini. Pokoknya akan aku tanya semua nih Mas Zul ini ya, terkait dengan fashion. Pantes kayaknya hari ini Budi terlalu nervous ya. Iya, karena ketemu sama ini salah satu sosok yang dikagumi kan Iya, kayak benar, gitu benar, ya. benar, Karena benar. karya-karyanya itu luar biasa Putri. Putri harus lihat apalagi kalau Putri pantengin di Instagramnya Mas Zul kan, pokoknya Putri bisa lihat lah semuanya ya. Iya, jadi kita bisa tahu ya bagaimana selera-selera fashion khususnya di Sumatera Utara. Ya. Jadi memang waktu dikasih baju ini langsung nge-stalk gitu ya. Langsung buka Instagram gitu, Zul Said. Waduh, ngelihat bajunya tuh keren-keren ternyata. Bener. Walaupun dipadu-padankan dengan wastra, tapi memang modern sekali. Iya, itu jadi tadi. kekinian gitu ya. Dan itu menjadi ciri khas daripada rancangan Mas Zul. Jadi begitu orang lihat, oh itu pasti bajunya Mas Zul kan Iya. gitu ya. Jadi Mas Zul ini sebenarnya keren ya. Jadi membangun identitas sendiri Iya, gitu. benar. Jadi nggak usah dibilang itu baju siapa, nggak usah. Nggak usah. Baju Tapi Zul udah tahu kalau itu Said bajunya gitu. Mas Zul. Oke, nah Mas Zul ini kalau ada klien datang ya, mungkin untuk apa ya, pengen dibuatin baju kan gitu. Nah, itu kalau produksinya itu di galeri kita sendiri atau ada di luar juga? Gimana Oh iya, Mas Zul? jadi untuk produksi kita ada rumah produksi. Jadi di tempat saya yang di Jalan Gereja itu adalah apa namanya galerinya saja. Jadi untuk memproduksi itu ada tempat tersendiri. Jadi ada beberapa pekerja di situ, beberapa penjahit yang saya pekerjakan untuk memproduksi semua yang saya desain. Oke, baik. Jadi kalau customer datang ke galeri cuma konsultasi saja, Oke. atau mengambil langsung Baju karya-karya yang sudah saya jadi yang begitu udah ya? ready. Oh gitu. Oke, Tapi Mas Zul. untuk masa produksi baju-baju Mas Zul ini gimana? Atau per event? Atau kalau misalnya ada yang custom atau gimana Mas? Iya, kita juga ada custom. Jadi kalau ada customer yang datang tidak ada yang cocok yang kita pajang di situ, mereka bisa custom. Tetapi rata-rata sih karena stoknya banyak ya, ready to wear. Jadi rata-rata mereka langsung ambil karena kan size-nya juga Iya. ada. Oke, baik Putri. Nah, untuk lebih detailnya lagi ya, Iya. kita juga akan melihat bagaimana kegiatan daripada Mas Jul sehari-hari dan karya-karya Mas Jul ini sudah kemana aja ya. Pemirsa, berikut kita saksikan ini dia cuplikan video dari Mas Jul. Oke, nah ini pada saat kapan ini? Pemotretan apa ini Mas Jul? Jadi yang tadi itu adalah Oh, ini dipakai oleh Bapak Wali Kota Iya. ya? Bapak Wali Kota Medan, Pak Wali Pak Bobi. Kota beserta Ibu dan Pak Sandi. Ini adalah
jaket. Nah ini yang baru-baru kemarin Istana Berbatik. Oh iya, benar-benar baru Ya, kemarin ini. Iya, ini Siti Badriah. Kemudian ini pemain sinetron Hanaho. Kemudian ini di Dubai kalau nggak salah. Dan ini saya lupa namanya. Ini Inul. Iya, ini Mbak Idol. Nah ini dia. Keren-keren sekali. Memang Ini selalu kemarin ngangkat ya, Astra. Dekran Ini Asda ya? pameran, iya, Karya Nusa kemarin. Oke. Nah, ini Ini- fashion Nah show di mana ini? event, Mas Jul? event Gemilang Anak Indonesia di Grand Mercure. Oke. Ada berapa baju yang ditampilkan di sini, Di Mas sini Jul? ada 12 koleksi yang saya keluarin. 12 koleksi Iya. yang dikeluarkan. 12 ya. Nah, Benar. untuk modelnya sendiri itu bawa langsung dari Medan atau sudah di sana? Kalau yang ini kemarin kita pakai model profesional dari Medan. Oh, gitu. Iya. Tapi kalau untuk koleksi-koleksi bajunya ini langsung dibuat atau memang sudah koleksi-koleksi yang ada di galeri, Mas? Kalau untuk fashion show kita keluarin yang koleksi yang terbaru. Benar. Nah, waduh ini keren banget ya. Tekniknya dapet, mewahnya dapet, glamournya dapet ya. Bahkan kita terhipnotis loh. Ya. Ya, Ini memang seperti modern. Pesona Indonesia Oke. Pesona Indonesia. Iya. Ini di mana acaranya? di Daily Park. Di Lipak ya. Iya. Di salah satu mall yang ada di Iya, Kota Mall Medan. Podomoro. Iya. Oke. Tapi kalau boleh tahu dia megang apa tuh, Mas Zul? Itu bantal saya buat dari ulos. Kenapa konsepnya akhirnya mengambil seperti itu? Karena saya ngeluarin untuk interior juga saya buat. Oh, interior juga ya, Mas Jul ya? Saya kayak bantal seremban. Oke, tadi aku lihat juga ada Ada tas, tas gitu juga, ya. tas. Dan itu langsung Mas Jul yang Iya. buat gitu, yang Kita desain desain. langsung ya. Oke. Keren-keren ya, But ya. Iya. Benar. Ini Dan memang event yang- serasi semua. Kan di sini kita lihat modelnya juga masih muda-muda ya kan, tapi Betul. begitu elegan begitu dipakai ya. Benar. Kalau ngelihat jadinya semuanya tuh serupa semua gitu ya, karena bajunya Iya. cantik-cantik, seragam. Satu tema ya. Oke, nah kita jadi berasa pengen berada di sana ya Putri ya. Gak bisa, Bud. Padahal tetangga loh, kalian bisa lihat kan di sebelah. Tapi kayaknya nggak bisa, Bud. Tapi kalau misalnya ngelihat gitu ya, fashion dari Mas Zul dengan identitas yang luar biasa. Tadi kan itu berarti memiliki tema ya, Mas? Iya. Tema-tema itu gimana Mas Zul mengangkatnya? Kalau tema saya sesuaikan dengan seasonnya. Misalkan pengen ngangkat wastra tetapi lebih milenial, saya keluarin yang seperti itu. Oh gitu. Oke. Tapi ngomongin masalah tema kita ya Putri ya, ini kan peran model bagi desainer. Nah, seberapa penting peran model tersebut untuk mempresentasikan hasil karya dari seorang desainer? Silakan Mas Jul. Kalau peranan model sangat penting banget untuk fashion designer karena kita kan saling kolaborasi kan. Benar. Fashion designer tidak bisa mempresentasikan karyanya tanpa seorang model, Oke. ya kan? Begitu juga model tidak bisa bekerja tanpa fashion designer, Oke, ya kan? begitu. Jadi kita saling terikat Oke. satu sama lain. Untuk mempresentasikan karya saya butuh seorang model. Model bekerja butuh saya sebagai fashion designer, iya kan? Jadi memang penting Saling banget. berkaitan begitu ya Mas Jul ya. Simbiosis mutualisme Benar. ya. Iya benar. Betul. Kita juga pengen tahu ini ya Putri ya, kira-kira apakah model harus selalu tinggi ya kan, kurus gitu ya kan? Nah, kita langsung tanya aja sama ahlinya ya Putri ya, karena kita juga sudah mendatangkan salah satu coach and model trainer ya, sudah hadir bersama dengan kita. Ini dia Kiki Valensi. Waduh. Iya boleh. Sekaligus opening number juga boleh kok. Oke. Nah ini yang benar Putri. Selamat pagi Miss Kiki. Waduh cantik banget. Silakan Miss Kiki. Ini baru the real model Nah, ya. jangan minder ya. Pulang aja kita pulang. Oke, silakan duduk Miss Kiki dan juga Mas Jul ya. Oke, kalau tadi Mas Jul udah dibuatin kopi, Kopi. Miss Kiki Miss Kiki minum mau kopi? apa? Boleh. Boleh ya, Bang Fari silakan dong Bang Fari. Kopi untuk Miss Kiki nih. Aduh. Bud, duduknya aja model. Itu namanya manner ya. Kalau Budi jangan ya. Oh iya. Gak boleh. Ya. Takutnya ketukar nanti ya kan. Oke.
Silakan Miss Kiki. Mas Yuk, Ya, kita silakan. nikmati kembali kopinya. Balik lagi ke pemirsa ya. Bagi pemirsa yang sedang menyaksikan ini silakan diambil minumannya, makanannya biar lebih enjoy lagi ngedengerin kita di sini. Ya. Benar sekali, karena sudah ada Miss Kiki yang juga akan membagikan tips-tips. Mungkin kalau teman-teman semuanya pemirsa yang ada di rumah ini pengen jadi model, gitu. iya. Apa sebenarnya tipsnya gitu ya? Kalau Budi pengen nggak? Aku sih sebenarnya pengen gitu nah. Cuman lebih ke tahu diri aja. Daripada merusak citra dari seorang desainernya ya kan, lebih bagus nggak usah. Nggak usah dulu ya. Nggak usah, iya. Kenapa Noe dari tadi udah nengok-nengok ngelirik aja mau nanya? Mau ngapain Noe? Enggak Budi, cuman terkesima Budi. Terkesima kenapa? Sama mbaknya. Mbaknya, iya. Mbak. Kenapa rupanya terkesima? Enggak apa-apa, tadi jalannya saya masih ingat waktu saya masih jadi model gitu. Oh, pernah jadi model? Noe mau coba katanya. Pernah lah, kalau kita jadi model pasti pernah. Jadi Miss apa? Kiki. Modal madel nanti. Enggak. Tapi Ini. Miss Kiki perlu tahu kalau Noe ini dulu model waktu TK. Oh iya, TK ya. kita nggak bisa percaya gitu aja Putri. Kalau nggak kita lihat harus ya. langsung perhatikan dari Noe sendiri. Gimana coba? Cilik Jangan berarti. dilempar pakai sepatunya ya. Jadi gini ya, jalan model itu seperti boleh sih. Ngajarin. Ya, jadi begini ya. Yang pertama itu untuk diseratakan dengan pundak ini ya harus. Pundak rasa apa? gini. Pundak Lutut kaki, lutut kaki. Oke, mungkin jalannya tuh bisa gini ya. Kayak mana sih Noe? Iya. Oh gitu. Oh gitu. Itu pas Kibra nggak sih? Enggak. Coba. Lebih kesembelit aja kayaknya. Coba ulang muternya harus Coba muternya gimana? 1, 2, 3, asik. Oh gitu. Wis. Tadi tanya sama ahlinya Miss Kiki, bener nggak sih itu Miss Kiki Coba, dari Miss Kiki. model cowok kayak gitu jalannya? Jadi kalau model cowok tuh sebenarnya yang harus diperhatiin pertama adalah kuda-kudanya dulu. Oh ada Oh, kuda-kudanya. Kudanya beda ya. Oh, ada kuda-kudanya. Beda lagi, Iya, beda. Mas Sur, boleh kita ikutan ke depan Mas Sur? Beda ke depan Punya kita pengalaman. coba gitu ya. Pokoknya sampai habis kita gini aja ya. Mana tahu Mas Jul ngelirik saya untuk jadi modelnya kan. Kayaknya enggak sih. Kayaknya Ada enggak. uang di balik batu. Oke, silakan. Iya, jadi kalau pertama sebelum kita jalan harus pastiin dulu lebar kakinya dibuka selebar bahunya dulu. Oh, bahunya dia lebar. Bahunya lebar ya. Ini berarti Budi. jangan itu terlalu lebar. Jadi yang pasti acuannya selebar bahu, ya kan. Terus dadanya dibusungin dulu kalau cowok biar maco. Dia bukan dadanya Miss yang busuk, Yang mana? perutnya. Perutnya ya, Busuk yang lapar busungnya. dong. Iya, itu penyakit Budi ya. Nah, baru melangkah ke depannya itu dengan confidence gitu. Jadi pandangan dan dagunya tuh harus lurus ke depan. Coba Oke, coba Kayak silakan. gaya sombong gitu loh. Kok kan suka gaya sombong. Ini ya, gini Budi caranya Budi. Udah gini ya, ratain ya. Oke. Nah ini songong. Mahal. Iya. Enggak, dulu Budi aku nggak pernah jadi model. Itu tuh model obat pelangsing, tapi yang dipotong cuma perutku aja gitu. iya, jadinya. iya. Sini enggak, cuma perutnya aja. Tapi ngomongin masalah model, kira-kira tipikal yang seperti ini Budi, layak kau kan jadi udah model tahu nggak nggak? mungkin Budi. Nggak usah ditanya lagi. Kita tanya langsung, mana Iya. tahu bisa diperbaiki. Ini kok ada antara mau dispense bertanya sama malu-maluin aku, Budi tahu kok aku dah. sebenarnya gini. Sekalian ya. Kenapa Miss Kiki? Sebenarnya untuk jadi model itu nggak harus panduannya dengan postur yang bagus, Ah, dengan itu look yang Noe, bagus. dengerin. Sebenarnya siapa aja juga bisa jadi model, tergantung untuk apa, model Iya, apa, model benar. foto kah, seperti tadi Noe bilang, Iya. perutnya doang yang difotokan ya. Kalau ini model kasur juga bisa. Nah, ya jadi tidak menghalangi ya apapun kita terlahir seperti apa, kondisi postur kita seperti apa, penampilan kita, look wajah kita seperti apa, sebenarnya tergantung di mana tempatnya kita bisa Oke. berini. Tapi Putri kalau bentar. Coba lihat di zoom lah kamera ya. Coba zoom. Kayaknya Miss Kiki ini mirip salah satu ini juga yang model Model ternama ya. kan? Kimi Jayanti mirip gak sih? ya mungkin sekilas mirip rambutnya karena pendek ya, mungkin Iya. sekilas ya. Poster kalau wajah juga bodinya seperti juga iya, gitu bodinya. kan. Memang gitu ya, kalau udah satu profesi mirip gitu ya. Makasih loh Budi, apa ya Putri ya. Kebetulan saya juga berteman dengan Kimi Jayanti karena sama-sama dari Medan kan ya. Kimi juga dari Medan, tapi kita completely different. Masing-masing punya karakter masing-masing juga pastinya. Udah ya Noe ya. Udah ya. Memang jadi harus Udah tahu. kuda, kaki dililit, Iya. lebar bahu ya jangan Jadi kayak songong. Iya, tapi Confident. yang pasti dengar ya tadi kata Missnya ya.
postur itu tidak menentukan ya. Iya. Jadi Betul Mas. Lagi-lagi baju. Karena gini, model itu tidak selalu ke catwalk. Ada untuk foto model, ya kan? Jadi banyak. Jadi model tidak harus ke catwalk aja. Tidak harus. Untuk foto model kayaknya aku mau ikut. Jadi yang enggak Bisa ya? yang enggak tinggi jangan patah hati. Iya. yang nggak tinggi jangan patah hati. Iya, yang perutnya buncit juga jangan patah hati. Oke, kita balik lagi ngobrol lagi ya. Terima kasih, terima kasih. Silakan. Sosokan nih jadi model. Tapi kalau misalnya ngelihat Miss Kiki berdiri aja tanpa dibilang saya nih model, orang udah pada tahu. Percaya, ya. percaya. Karena ngelihat Cantik, Dari kakinya body langsung ambil language-nya posisi. udah kelihatan. body language. Budi langsung duduk gini loh. Ya, Tapi kalau harusnya gitu dong duduknya. Capek jompo. Udah tua ya Putri ya. Oke. Oke. Nah, ngomongin masalah model nih Miss Kiki ya. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan dari seorang model. Sebelum mempresentasikan karya dari seorang desainer? Oh, oke. Jadi sebelumnya model kita bicara kalau model sebenarnya sudah tahu teknik ya. Sebelum mempresentasikan karya desainer dia harus tahu dulu dia akan bekerja sama dengan desainer siapa. Dia harus tahu dulu karakter dari desainernya atau karakter dari produk yang akan dia promosikan begitu. Jadi dia juga bisa memberikan kesan yang baik dan sesuai dengan keinginan dari fashion designernya. Jadi itu dulu kalau dalam konteks mereka bekerja dengan fashion designer. Tapi kalau sebelum mereka menjadi model, pastinya banyak yang harus dipersiapkan ya. Mungkin boleh di-spill sedikit kira-kira tips untuk menjadi model gitu. Tips untuk menjadi model, nah yang pasti pertama mengikuti pelatihan dulu ya. Sekolahnya gitu ya, Miss ya. Iya, mengikuti pelatihan dulu karena dengan postur yang baik, postur wajah yang baik juga belum tentu bisa menjadi model catwalk kalau tidak tahu tekniknya bagaimana. Jadi Berarti pasti memang dengan ada pelatihan tekniknya. dulu, iya pastinya Tapi ada kalau teknik untuk tertentu. pelatihan itu untuk orang-orang awam seperti kita yang baru mau terjun ke dunia model tuh biasanya latihannya berapa lama tuh, Miss? Kalau saya percaya makin lama makin akan menjadi lebih baik gitu. Tapi paling tidak pelatihan itu diperlukan paling tidak minimal 6 bulan. 6 bulan. Iya. Putri mana tahu mau ikut putri-putri selanjutnya. Kayaknya pelatihannya harus 3 tahun ya. Iya. Karena dari 6 bulan itu sendiri mereka harus merubah kebiasaan ya. Yang tadinya mungkin biasa kalau jalan tunduk lihat ke bawah gitu ya. Nah, jadi mereka harus merubah kebiasaan mereka supaya jalan pandangan tetap lurus ke depan. Atau yang tadinya posturnya sedikit bungkuk, mereka harus merubah sedikit dulu posturnya supaya terbiasa di segala situasi menjadi lebih tegak lurus. Itu Berarti sih. lebih merubah kebiasaan-kebiasaan buruk sebenarnya ya. Iya, sebenarnya itu. Kalau Putri, tentu Miss Kiki ini sebelum menjadi trainer model gitu ya kan, pasti dulunya kan jadi model ya. Iya. Punya pengalaman seperti apa ini Miss Kiki dalam menggunakan busana-busana dari seorang desainer? Oh, Mungkin pengalaman yang paling memorable gitu ya. Pengalaman yang paling memorable banyak sih sebenarnya ya, pastinya semua pengalaman memorable. Kenapa? Karena kita pakai rancangan desainer-desainer yang bagus-bagus. Kebetulan saya selama ini tadinya ketika di Jakarta banyak bekerja sama dengan fashion designer yang ada di ibu kota, tapi memang ada juga pengalaman pahitnya pastinya. Iya, ya jadi nggak semuanya enak, ya kan? Enaknya jadi model mungkin kita mendapat fasilitas, kita bisa tampil cantik terus ya, bisa foto cantik terus karena pakai busana dan didandanin dengan bagus kan ya. Nah, tapi nggak enaknya juga ada. Jadi model itu juga harus disiplin. Kita harus bangun pagi-pagi untuk GR. Jadi biasanya kita kalau di Jakarta itu kita udah jam 5 udah keluar ya. Udah menuju ke venue untuk GR, padahal acaranya masih malam. Jadi the whole day itu kita harus punya stamina yang bagus supaya ketika kita show time-nya itu kita masih terlihat segar, masih terlihat berenergi. Jadi itu yang memang harus dijaga. Gitu. Jadi mungkin nggak enaknya juga ada. Iya, jadi pemirsa tuh taunya enak jadi model cantik, didandanin gitu ya. Tapi ternyata banyak juga suka duka di balik layar itu ya. Iya, pastinya. Tapi Miss Kiki sendiri sudah berapa lama sih bergelut di dunia model ini?
Kalau saya sendiri mungkin sama ya seperti Mas Jul Said dari SMA. mulai SMA. Memang masa SMA itu masa paling indah gitu Iya, ya, kepengen mencoba nyoba berbagai semua hal. kita Benar, ya. benar. Nah, kita kepengen nyoba hal baru. Nah, kebetulan di situ tadinya Budi, saya itu orangnya nggak terlalu supel ya. Tadinya. Iya, nah ketika SMA saya tahu sedikit tentang model, saya ikut loh. Kok jadinya saya nyaman, saya enjoy, dan akhirnya saya lebih mulai membuka diri nih dengan orang-orang baru, berteman dengan orang baru gitu. Jadi mulai akhirnya lebih terbuka personalitinya. Di situ saya jadinya, wah kayaknya ini memang bagus buat saya gitu. Oke, masih inget nggak sih Miss event pertama kali catwalk gitu, runway, masih inget nggak tuh? Waktu event apa? Di Medan ya pastinya ya. Kalau pertama kali catwalk itu ya ketika mengikuti perlombaan pastinya. Lomba. Iya. Dan lalu ketika di Jakarta, tadinya awalnya ke Jakarta memutuskan tidak fokus di modeling. Ya, biasa ya kita anak daerah ke ibu kota itu pengennya jadi artis. Iya. Iya, bener ya. Kita pengen jadi artis. Kita kepikirannya jadi artis itu kan bukan modeling ya, tapi kita ikut casting ya ke production. Iya, ke production house yang ada di sana. Sempat memang masuk gitu kan ya. Sempat saya menjalani itu selama kurang lebih 2 tahun. Tapi akhirnya nah, balik lagi nih. Ketemu lagi dengan Kimi Jayati, iya, karena sama-sama dari Medan ya, ketemu dengan Kimi dan kebetulan di situ ada manajernya Kimi di situ. Nah ada manajernya terus, kamu dari Medan juga ya, gitu kan ya, iya Mbak, main dong ke kantor kita, looknya cukup bagus loh dia bilang gitu. Nah akhirnya diajaklah join di Look Models. Nah setelah itu baru fokusnya di modeling lagi, gitu. Itu dia ceritanya Putri. Iya. Lika-likunya panjang, tapi balik lagi model juga sempat ujung-ujungnya. berusaha menemukan jati diri. Mencari jati diri yang Iya, sesungguhnya, iya. akhirnya balik lagi ke asalnya gitu Iya. ya. Oke, nah saya kembali lagi ke Mas Jul ini. Nah, Mas Jul kan ini sering buat runway seperti itu ya untuk koleksi-koleksi terbaru daripada Mas Jul. Nah, kira-kira Mas Jul kalau untuk pemilihan model sendiri, nah Mas Jul itu biasanya mengambil model yang seperti apa untuk mempresentasikan baju Mas Jul? Tentunya kalau saya sih tinggi badan. Oke. Karena kalau baju kita dipakai oleh model yang tinggi badannya memang profesional model, tentunya akan jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus begitu ya. Jadi selalu saya meminta kepada para agensi seperti Miss Kiki, yang saya utamakan selalu yang tinggi badan. Oke. Nah, itu tadi karena memang menunjang Betul. karya tersebut. Karena di catwalk kan beda benar. kalau untuk sesi foto tinggi badan nggak masalah. Nggak masalah. Oke, yang penting looknya Harus bisa tinggi dulu. mewakili dari karya tersebut gitu ya. Nah, menanggapi hal tersebut nih gimana Miss Kiki nih? Iya, pastinya memang kalau untuk runway models ya itu mengharuskan tinggi badan yang cukup. Baik yang cowok, yang cewek juga harus tinggi badannya memenuhi standar ya. Nah, memang itu yang menjadi sedikit problem. Oke. Problemnya gimana? Karena peminatnya sebenarnya banyak, tapi sayang saya tidak punya tinggi badan yang cukup, gitu kan ya. Karena memang kita sendiri orang Indonesia ya, tinggi badannya kita juga rata-rata saja, tidak terlalu tinggi ya. Jadi memang ya itulah keadaannya. Saya tetap memaksimalkan untuk orang-orang yang misalnya punya tinggi badan yang tidak terlalu tinggi. Saya tetap menyampaikan kalau jangan putus asa, tidak hanya untuk runway model tapi bisa menjadi model-model yang lain. Tetapi kalau mereka datang ke saya dengan tinggi badan yang sudah cukup, saya malah memberikan semangat ya, karena pasti karirnya bisa bagus di catwalk model gitu. Nah, tadi yang dikatakan sama Miss Kiki juga kalau misalkan seorang model itu kan tergantung juga sama desainernya. Desainernya pengen seperti apa kan begitu ya Miss Kiki ya. Nah, kalau tadi Mas Jul itu kan memang dia pengennya yang model itu tinggi kan begitu. iya. Atau ada tipe-tipe desainer lain gitu yang butuh model dengan berbeda dengan yang biasanya gitu. Ada. Seperti apa Miss Ada. Kiki? Nah, jadi ada beberapa desainer yang memang mengeluarkan koleksi untuk
lebih ke konsumen ya. Oh, iya, Ya, iya, jadi iya. dia lebih mencari models yang sesuai dengan ukuran konsumennya dia. Iya, misalnya sasarannya itu adalah ibu-ibu dengan ukuran XL gitu ya. Iya, iya, Oh, gitu. iya. Jadi dia memang minta modelnya itu yang ukuran-ukuran seperti itu gitu. Iya, nah, dan ada juga yang memang sasarannya adalah tidak terlalu tinggi karena Oke. konsumennya juga pasti rata-rata gitu kan tinggi badannya. Nah dia malah minta jangan tinggi-tinggi banget ya karena koleksi saya itu sudah saya peruntukkan untuk konsumen yang tingginya sesuai dengan konsumen saya gitu. Oke, Jadi itu dia macam-macam tadi ya, Putri, sih. ya, dapet Iya. kita. Berarti memang sesuai target pasarnya gitu. Benar. Jadi jangan kecil hati Budi. Tapi Dan kalau ada juga desainer yang mengeluarkan koleksi untuk remaja. Iya. Benar. Iya, Tapi jadi kalau- memang masing-masing ya. iya punya seleranya dan Berselera. punya pasarnya. Tapi Miss sendiri berapa sih proporsionalnya seorang model gitu untuk berat badan dan tingginya gitu? Kalau untuk Rata-ratanya. rata-rata ya, kalau untuk kita di Indonesia tadinya kita sudah naik tuh standarnya. Kalau Oke. untuk cewek di 175 cm Cewek ya. 175. Iya. Nah, kalau untuk cowoknya 180 ke atas. Tapi sekarang kita balik lagi nih kayak dulu. Ya, jadi dulu zamannya saya sekitar 10 ke 15 tahun yang lalu itu 170 sudah oke. Oke. Nah, di 2020-an kita sudah mulai balik lagi nih. Karena beberapa fashion designer mungkin ya sudah mulai memikirkan yang tadi saya bilang, oh saya targetnya ke konsumen, jadi saya mau models itu juga mempresentasikan sesuai konsumen saya. Jadi ya sudah mulai turun lagi ke 170-an. Oke, walaupun ada standar-standar seperti itu ya tapi balik lagi ke desainernya. Dia seperti apa konsepnya begitu ya. Benar. Oke, jadi bagi pemirsa di rumah yang ingin menjadi model walaupun tidak sesuai dengan standar rata-rata jangan khawatir ya. Kita pilih desainer-desainer yang sesuai dengan bentuk tubuh kita ya. Ya jadi jangan putus asa. Kalau jangan mundur alon-alon juga. Dan memang sebenarnya sesuai target pasarnya. Jadi mungkin pemirsa nih memang kalau kita ngelihat Miss Kiki ya dengan fashionnya yang luar biasa. Nah Miss gimana sih untuk membangun identitas, kalau Mazul tadi kan dengan identitasnya dari fashion wastra Wastra, gitu. benar. Kalau Miss sendiri bagaimana membangun identitas? Oh ini loh aku Miss Kiki Valensi gitu. Miss. Nah iya, Gimana? kalau saya sekarang ini karena memang rambutnya sudah pendek ya, jadi nggak sulit lagi untuk Iya. membangun image-nya. Jadi iya sudah orang sudah ingat, wah itu ada cewek rambutnya pendek itu Betul. Miss Kiki gitu ya, benar ya Pak Jul ya? Personal brandingnya bagus. Iya, personal brandingnya seperti itu. Tapi kalau bicara tentang fashion ya, Budi dan Putri, saya tuh sebenarnya acuan saya adalah personality-nya saya gitu. Jadi walaupun fashion dinamis ya, Mas Jul Said sangat dinamis, tapi saya tetap balik lagi dengan fashion yang sesuai dengan personality saya. Itu sih. Oke, itu balik lagi ke hatinya begitu ya, attitude dan sebagainya. Iya, karena jadinya karakter saya makin akan lebih keluar kalau saya menggunakan fashion yang sesuai dengan personality-nya saya. Oke, gitu Putri. Nah tentunya kita masih akan berbincang lagi bersama dengan Miss Kiki dan juga Mas Jul ya. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Kita akan break sejenak, kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Dengan Miss Kiki dan juga Mas Jul ya, kita akan kembali lagi bertanya Topik bersama ya. dengan mereka. Iya. Nah, Miss Kiki, kita lihat kan bahwasannya Miss Kiki juga punya sekolah model begitu ya. Iya. Nah, apakah kalau kita mau masuk sekolah model itu harus emang model yang memang mau jadi model saja atau untuk anak-anak pageant yang mau akan berlomba? Nah, untuk masyarakat umum apakah bisa dan boleh? Silakan, Nah, Miss Kiki. jadi Budi, untuk di sekolah model yang saya punya sekarang ini, kelas itu tidak hanya dibuka untuk mereka yang punya passion di modeling, tidak hanya dibuka untuk mereka yang mengikuti perlombaan-perlombaan sejenis, tapi saya membuka pelatihan itu untuk semua. Oke. Kenapa, Budi? Karena kalau kita lihat ya anak-anak zaman sekarang, dari segi IQ mereka bagus, ya, intelijensianya bagus. Nah, tapi dari segi EQ, emotional intelligensianya itu banyak yang berubah dibandingkan di saat zaman-zamannya saya atau
Mas Jul dulu ya. Nah, jadi kalau diperhatikan anak-anak zaman sekarang tuh lebih kurang empati, kurang tahu bagaimana bersosialisasi. Nah, kenapa makanya saya buka pelatihan ini tidak hanya khusus modeling tapi juga kepribadian. Jadi supaya semua anak-anak bisa dan berhak mendapatkan pelatihan bagaimana sih caranya supaya saya bisa lebih menjadi manusia yang sosial, lebih percaya diri juga, lebih punya empati yang baik. Karena tidak hanya diajarin catwalk doang ya, Budi, karena di tempat saya kita Ada juga apa aja? nah di tempat saya kita juga memberikan pelatihan, ada public speaking. Ada public speaking. Iya, self development untuk mengatur emosionalnya mereka, cara berpikirnya mereka yang baik seperti apa, gitu kan. Ada beauty class gitu. Ada table manners, etika, attitude, semua juga kita ajarkan. Semua di diajarkan situ. ya. Jadi Iya. tahu cara duduk, cara minum, cara jalan, Benar. duduk di sofa, duduk di kursi pendek gitu, semua diajari gitu ya, Miss ya. Karena Aduh. anak-anak yang memang kedepannya dia berpikir, oh saya tidak kepengen ada di dunia hiburan, saya tidak kepengen menjadi selebritis, tapi saya kepengen ketika saya waktunya sudah cukup untuk bekerja, saya tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain, Itu yang berinteraksi paling dengan orang penting banyak. ya kan, Yes. tahu cara berinteraksi dengan orang lain. Karena Iya. kita balik lagi dinilai dari first impression-nya ya. Betul. Iya, pertama kali ketemu gitu ya. Tapi Miss Kiki sendiri kan setelah membuka kelas model gitu kan, apa sih permasalahan dari generasi-generasi Z ini kalau masuk di dunia model nih, apa sebenarnya permasalahannya? Putri, sebelum dijawab sama Miss Kiki, kita lihat dulu kegiatan dari Miss Kiki. Oke. Oke, pemirsa, ini dia cuplikan kegiatan daripada Miss Kiki. Ini di rumah model gitu. Ini di workshop kita, di Workshop. studio pelatihan kita. Nah, itu sedang diajarkan beauty class, table manners. Oke. Cara makan, cara Iya, duduk begitu nah ya. Miss, berdiri bagaimana postur yang baik ketika tampil di depan umum. Oke. Iya. Oh, dari anak-anak juga ada ya, Miss ya? Betul. Dari umur usia berapa dini. kira-kira? Dari usia minimal 5 tahun. 5 tahun. Oke, ini runway di mana nih, Miss? Ini runway kebetulan Ini kayak runway- bajunya Mas Jul. Kan langsung tahu kita kan, begitu dipakai langsung loh. Itu bajunya Mas Jul. Karakternya kuat ya koleksinya Kuat, Mas Juliana. Itu kemarin kita runway lagi ada acara untuk komunitas Batak ya, karena Mas Jul specialty-nya di Ulos, Wastra. Nah, jadi itu membawakan koleksinya Mas Jul. Oke, nah ini Nah, kurang latihan lebih catwalk seperti ya. ini pelatihan, situasi pelatihannya. Dan banyak banget ya, Miss ya. Lumayan banyak karena Ada berapa sampai dengan saat ini? kalau sampai dengan saat ini dari awal kita buka ya mungkin kurang lebih sudah ada 300-an murid ya, tapi memang di Kita tepuk tempat tangan dong Iya. buat Miss Kiki. Waduh, banyak banget ya. Putri mau belajar? Budi. Tapi mau tanya yang tadi Miss, ini kan tadi banyak udah ada sekitar 300 murid, 300 model dan juga mungkin udah jadi model-model terkenal ya Miss ya. Beberapa di Bahkan antara sampai ke mereka. Jakarta mungkin ya Iya. sudah melalang buana. Apa sih Miss sebenarnya permasalahan atau model-model generasi Z saat ini tuh yang masalahnya tuh sebenarnya kebanyakan di mana Miss? Apakah cara duduk, apakah cara sikap, berbicara tuh biasanya di mana Miss? Atau attitude? Attitude ya. Atau attitude. Nah, jadi memang untuk generasi zaman sekarang ini kayak tadi Putri bilang generasi Z itu masalahnya adalah di memang social skill-nya. Iya, social skill-nya itu yang bermasalah. Tapi kalau kita bicara tentang attitude memang masih di usianya siapapun saja memang bagus, akan lebih bagus kalau mendapat pelatihan ya tentang etika, table manners itu bisa diasah. Tetapi kalau kita bicara tentang social skills, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, apakah mereka sudah mau memulai pembicaraan, membuka diri, menjaring koneksi. Nah, itu yang sulit karena Gen Z sekarang ini menjaring koneksi itu melalui media sosial, Yes. melalui gadget gitu kan. Ketika mereka ketemu berhadapan langsung eye to eye dengan orang lain, mereka bingung nggak tahu gimana caranya. Oke, Iya. tapi Miss yang mau Putri tanya, seberapa penting sih public speaking untuk seorang model? Karena kan kita tahu kalau model tuh cuma hanya jalan-jalan aja. Menurut Miss sendiri, seberapa penting public speaking untuk seorang model? Kalau kita bicara untuk runway model, public speaking tidak perlu. Kenapa? Karena tidak bicara ya. Benar ya Tergantung Mas Jul. kebutuhannya berarti Tergantung ya kan, kebutuhannya. Miss? Nah, Oke. tapi kalau kita bicara pageant, itu sangat penting sekali karena pageant mereka butuh wawasan yang luas dan mereka harus tahu bagaimana cara yang benar menyampaikan ide-idenya mereka, membagikan wawasan mereka ke umum gitu. Bahkan porsinya lebih tinggi ya untuk public Iya. speaking. Public Iya benar Oke. gitu. Tapi kalau bedanya model dengan pageant ada nggak sih Miss? Atau sebenarnya sama aja?
Basicnya sama, tetapi dalam ini pelaksanaannya banyak gesture yang berbeda. Jadi kalau misalnya expert di modeling belum tentu bisa expert di pageant, gitu. Karena kalau untuk di pageant mereka lebih banyak menonjolkan personality-nya dirinya. Tapi kalau untuk di modeling dia tidak perlu personality. Personality itu hanya ketika dia face to face dengan klien atau desainer. Yang perlu dia timbulkan di atas panggung adalah malah karakter dari karyanya fashion designer itu. Ternyata banyak juga sebutannya ya. Ada tadi pageant, kemudian ada beauty queen juga. Itu gimana itu, Miss? Iya, pageant dengan beauty queen sama ya, Oke, kurang lebih. baik. Iya. Mas Jul, tadi kan Miss Kiki ini udah banyak sekali ya menyampaikan bahwasannya ada banyak yang harus diperhatikan untuk seorang model. Nah, terkhusus adalah model yang akan mempresentasikan karya seorang desainer. Nah, dari Mas Jul sendiri, apakah cuman hanya melihat dari sisi tinggi badan saja atau kayak social skill tadi juga dibutuhkan untuk membawakan busana dari Mas Jul sendiri? Gimana, Mas Jul? Jadi khusus saya biasanya untuk seorang model yang akan memperagakan karya saya, mereka saya tuntut untuk bisa mempelajari baju yang akan mereka kenakan. Jadi saya mengeluarkan satu koleksi, mereka harus bisa mempelajari koleksi ini akan kemana gitu loh, baik dari segi wastranya maupun desainnya. Jadi kalau bajunya panjang, mereka bisa memperagakan dengan tepat. Bisa improve begitu ya? Benar. Jadi mereka harus mempelajari dulu. Saya biasanya memberi mereka pada saat fitting sebelum memperagakan karya saya. Jadi saya berikan mereka waktu untuk mempelajari baju yang akan mereka kenakan. Nah Mas Jul sendiri turun tangan langsung untuk memilihkan model ini harus pakai baju yang ini gitu. Betul. Turun langsung. Jadi sesuai karakter model masing-masing. Ya, itu karena tidak semua desainer mau turun langsung ya. Yang penting baju saya dibawakan selesai begitu yang ya. penting aman gitu ya. Kalau mau baju perfect langsung. harus turun tangan langsung. Ini kayaknya nggak cocok pakai yang ini, ganti yang Betul. ini gitu. Gitu juga ya Mas Jul. Benar. Itu tadi penguatan karakter seorang model itu dibutuhkan. Kalau Miss Kiki kan tadi saya dengan rambut pendek orang udah kenal, gitu ya. Jadi memang harus membangun sebuah karakter, Budi. Iya. Putri, kita udah banyak banget yang ngobrol ya. Kita tahu bahwasannya Mas Jul juga ini jago nyanyi. Nyanyi di kamar mandi Kiki aja. juga gitu kan. Tapi kita nggak usah adu nyanyi kali ya. Kita sambung lagu kayak seru ya main-main. Boleh. Kita panggil Noe sini Noe. Oke. Kita Noe. mungkin seru kali ya. Tapi kalau ngelihat Noe hari ini mukanya susah kali ya. Kenapa sih Noe? Padahal tiap hari lo susah. Ada sesuatu yang beda. Kita nggak ada sesuatu yang beda, cuman kita kecapean mungkin. Kadang-kadang nggak ada tidur ya. Kenapa? Iya, Kenapa ada nggak tidur. tidur? Biasa nyari rezeki. Oh gitu. Nyari rezeki ya. Mas Jul juga Miss Kiki, kita boleh sedikit ada intro ya, atraksi dikit kali ya. Atraksi ya. Atraksi Atraksi kita ya ya. kita ya. Atraksi games maksudnya. Oke. Biar nggak boring banget gitu ya. Benar, kan? benar, Karena benar. yang dibilang tadi Miss Kiki ya nggak hanya untuk jalan-jalan aja gitu kan, tapi ada social skill. Social skill. Nah, kita bangun di sini. Dipraktekkan langsung Oke, ya. kita bakalan main sambung lagu. Jadi Ya. nanti Noe akan mengantarkan lagunya dan di terakhir liriknya itu kita boleh sambung dengan lagu-lagu yang lain bebas. Yang penting lirik terakhir itu nyambung dengan lagu berikutnya. Dengan lirik lagu yang lainnya. Iya, boleh. Kok deg-degan ya? Saya boleh turun dulu nggak ini? Gak boleh tetap sini. Bisa nggak sih dari sana dulu, jangan Iya. dari sini. Soalnya saya biasanya bikin Noe. baju aja. Oh, Bisa bikin nggak baju dari aja. tengah dulu? Berarti dari Budi dulu ya. Enggak, Iya. dari Noe lah, Dari Kak. Dari Noe, baru Tenang sambung. Putri, tenang. Bantu ya. Iya, bantu. Bisiin ya. Udah bisa kita mulai nih. Bisa mulai. Oke. 1, 2, 3. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk Putri, silakan. Terserah untuk Untuk. apa. Aduh. Iya, Untuk terserah. Noe bisa nggak sih? Enggak, lagu yang lain cepat. Lagu yang 5, lain. 4. Untuk. Oh, ini. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Bukti. Mas. Bukti. Mas Jul diuji kali ini. Saya bisa buat baju aja nggak ya? bukti. Bukti, Mas. Bukti.
lebih bagus buat baju 100 deh. Iya. Iya kan? Daripada nyambung ya. Iya benar. Bukti, ada bocoran nggak? Noe? Bukti. Ada nggak Lagu ya? Virgon, lagu Nah, aku Virgon. kasih kamu lagu baju Virgon. kalau kamu. Lagu Mas, Virgon, apa aja lagu kalau Virgon. gitu? Kamu adalah ya. Bukti. Kamu adalah bukti bagi dari cantik dan parasnya hati. Hati. Hah? Hati. Nah, saya makin bingung. Hati. Tulus. Tulus yang mana baju Bantu dong Budi. Careful on the way. Iya. Hati-hati di jalan. Tapi nggak tahu nadanya. Bantu Noe, bantu Noe. dong, kasihan. Hati-hati kalau lagi di Dangdut jalan. ya. Itu mah ngarang namanya. Ya, boleh yang lain. Yang lain. Hati. 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 Enggak, itu. Oh, ini. Aduh, bantu dong. 4, 3. Kayaknya yang tahu emang cuma Noe. Iya. Apa, Budi, Noe? kalau Budi Coba. dilanjutin hati apa hati? Ini apa? Hancur hatiku. Asik. Hancur hatiku. Hancur hatiku. Hatiku hancur. Hancur. Balik hancur lagi. Hancur. Hancur. Hancur rumah tangga kita. Hancur rambut udah Bud. Udah rambut. Hancur rambut. Iya, ini kayaknya memang lebih bagus kayak yang dibilang abang tadi, lebih bagus Buat buat baju baju aja 100. ya. Iya, lebih bagus catwalk aja ya. Iya. Kalau gitu Bud, games kita selanjutnya apa? Oke, Noe mau belajar catwalk masih ada? Ya. Iya, Mumpung ada itu gurunya. memang salah satu cita-cita Oke. cita-cita Pengen saya ya? dari bayi dulu. Oh, dari bayi, Dari bayi, iya dari bayi. Gimana kalau berdua sama Budi? Oh, Biar seru. boleh. Iya kan? Ditantangin. Iya. Saya minder kalau sama Noe nih. Iya. Oh, gitu. Karena bagaikan langit dan paret ya. Tapi emang Budi agak worry kalau disuruh catwalk. Tapi nggak apa-apa dong, coba dong. Mumpung ada gurunya kan. Coba dong. Lebih indek bertiga sama Mas Jul. Kan Mas Jul mantan model. Nggak boleh. Role modelnya langsung ada yang cowok Iya ya. benar Nah, gitu. Oke, seru. Siap, ya. Kita Oke. gimana? Di depan aja. Di sini. Dia nanya Putri gimana. boleh bergeser gitu ya biar kami bertiga di tengah gitu ya. pulang aja Oke, ya. silakan Mas Oke. Jul. Ini gimana Miss Kimi? Ya. Miss Kiki. Kuda-kudanya dulu mestinya. Nah, Iya kan? kuda-kudanya. Ah, Kuda-kudanya. Tapi tangannya sekarang udah nggak gini ya Bang Zul ya. Nggak boleh begini. Iya. Boleh. Kalau untuk Iya, di pose ya samping. dia Di samping. boleh. Di samping Noe. Tergantung bajunya kalau dia mau Nah, Noe nah boleh. pakai ini Cocok juga itu boleh. kalau Noe di kantong Kantong, baju. ya. Oke. Dan model kita yang pertama. Mari kita sambit Budi. Kok sambit? Oh, sambut. Langsung saja. Senior dulu nggak sih Nggak, Mas Budi Jul? dulu, Budi Mas dulu. Jul dulu senior. Budi dulu. Kita menghargain senior. Oh iya. Noe. Senior dulu. Oke. Dia takut. Iya. Gimana buat yang senior dulu boleh? Langsung saja. Saya gini-gini aja ya. Buat Mas Kayak Jul. gini ya. Oke, musik. Ah, Iya, langsung saja. Ini dia model ternama kita dari Sumatera Utara, Zul Said. Tetap keren ya. Berasa kayak masih muda lagi kan Noe? Masih Kita nampak kalah loh Noe. orang modelnya. nah lo. Noe. Nah lo. Ini dia. Jangan nangis, jangan Iya. nangis. Dengan postur saya yang gembul. Ini dia model kebanggaan dari Tembung, Noe. Asik. Pos. Hapus lo. Ayo Budi nggak boleh begitu ya Budi. Sebentar. Itu rambut Anda goib ya? Iya, itu memang harus kibasannya itu harus kuat itu. Kalau dia gitu di panggung nanti disambit pakai Di sendal. nah, itu baru disambit ya. Langsung saja. Ini dia. Ini Penampilan selanjutnya kita panggilkan Budi. Iya. Kali aja. Tunggu. Budi maju, Bu Cici was-was. Pose apa dia di depan Posisi ini? apa di depan? Enggak. BTW kan, Oke. baju yang dipakai Budi ini setelah dipakai sama Budi makin keren loh. Terima iya. kasih Serius. Noe. Pas dengan postur badan dia. Aku lebih seneng kalau yang cakep itu Mas Jul. Nggak, serius Budi. Desainernya Betul kan langsung. Mas Jul? Lebih keren kan kalau Budi yang pakai. Kalau Memang saya keren. kalau saya bilang jelek, saya yang rugi. Jangan baju saya. Makanya Budi keren itu luar biasa keren. Oh iya. Jadi nggak pakai 500 Mas Jul kapan aja lagi lu. ada mau runway saya bisa nggak ya? Budi, Dengerin kan gua Noe udah dulu.
tinggiin gitu kan, tas 100, 300 sampai Ya berapa gitu Allah, nggak ini ada. penyakitnya nggak hilang-hilang dari aku ya. Kalau orang lain 100 ya, dia langsung 500 Iya, ya. itulah miskinnya. Kadang-kadang habis gaji kami untuk dia aja. Iya. Untuk ngasih makan gitu ya. Ojeknya ya kan, ojeknya nanti kita juga yang bayar makan siangnya ya. Kalau Miss kayak mana? Kalau Miss jalannya Miss. Iya, kalau Putri iya. Baru. Gak apa-apa Putri Ini- situ ini aja. Putri situ perbedaan aja. tiang listrik Iya. ini dengan Iya. Ini kalau misalnya Oke. Miss Kalau terus Putri berdirinya di gimana, sampingnya kayak Miss jemput anak TK gitu ya. Terus Miss, ayo Miss. Oke, saya duluan berarti. Iya. Saya duluan ya. Oke, gantian Putri Sekarang yuk. Putri. kalau berdirinya tuh Miss gimana? Iya begitu udah bisa. Ini ya, kita Kalau coba Putri ya. pakai celana juga boleh lebih casual, boleh dibuka Kita juga. coba ya. Putri pergi ke pajak sambal. Iya, wah. Udah. Tepuk Semua tangan dapat dulu. giliran ya. Kiki dan Mas Zul. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini. Saksikan terus Kopi Pagi, kita akan hibur oleh Doe and Friends. Iya, balik lagi di kita di Kopi Pagi. Masih bersama dengan Miss Kiki dan juga Mas Zul ya. Putri, kita senang banget selain ngobrol-ngobrol kita juga dapat ilmu ya. Iya, Ya, tahu. diajari bagaimana catwalk Catwalk, ya, dan bagaimana juga- ini manner dalam duduk gitu ya. Bener sekali. Oke, Jadi nah. tadi kita udah ngebahas ya seputar model, desainer juga. Nah kita mau tanya ke Mas Zul dulu. Ini kan pasti banyak event-event. Tadi kita juga udah ngelihat cuplikan Benar. dari Mas Zul sendiri. Ini apa sih Mas untuk event selanjutnya akan ada event apa ini dari Zul Said Fashion Designer? Oke. Dalam waktu dekat itu akan mengikuti ajang nasional Lektoba Fashion Week Wow, yang Lektoba kebetulan Fashion di Week. tanggal 8 besok. Jadi besok saya berangkat ke sana. Oke. Kemudian di bulan 11 Sumut Fashion Week Sumut dan Fashion Week. di bulan 12 adalah Medan Fashion Festival. Oke. Oh, jadi memang udah ada jadwalnya Agendanya gitu. udah ada. Mas Jul, boleh di-spill dikit kira-kira yang bakalan dibawa di Lektoba Fashion Week itu bakalan berapa baju? Untuk Lektoba besok saya ngeluarin koleksi sekitar 9 koleksi. 9 koleksi. Akan mengangkat wastra dari, sebenarnya bukan wastra ya, tetapi temuan baru untuk Temuan wastra yaitu Shibori Oke. atau ecoprint yang dikeluarkan oleh Ibu Ketua Dekranasda Humbahas. Oh iya. Ya, yang itu akan kita presentasikan. Di media sosial juga lagi viral itu cara Iya. pembuatan ecoprint itu Benar, ya kan, benar. ibaratnya batik yang langsung dari tumbuhan Betul. begitu ya. Benar. Mas Jul, oke. Nah, kalau dari Miss Kiki, Kalau goals ke depannya kira-kira? goals kedepannya mudah-mudahan lebih banyak orang tua yang mau menyekolahkan anaknya ke saya untuk di training ya. Kenapa? Kenapa? Karena memang perlu banget anak-anak zaman sekarang supaya bisa punya social skill yang baik gitu. Untuk agenda-agenda ke depannya dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini nanti di hari Minggu kita sendiri akan mengadakan graduation day di mana memang iya anak-anak yang memang sudah menyelesaikan pelatihannya kita kumpulkan menjadi satu dan kita buat event agar mereka bisa tampil di depan orang tua. Jadi mereka bisa show off di depan orang tuanya mereka. Iya. Apa sih perkembangannya mereka, gimana hasilnya. Ibaratnya itu adalah bukti mereka sekolah model ya, jadi bisa tampil di depan orang tua juga. Nah, Mas Jul, kira-kira berapa model yang akan dibawa? Tetap 9 juga? 9. 9 juga, itu dari Medan atau sudah langsung di sana? Medan, profesional Medan dan ada beberapa dari Jakarta. Oh, dari beberapa dari Jakarta juga. Iya. Waduh. Putri nggak bisa ikut ya, Put ya? Enggak, udah mundur alon-alon tadi. Karena yang pertama kualifikasinya tinggi, Budi. Oke. Nah, gimana perasaan Putri bisa ketemu sama Mas Jul dan juga ini? Kalau Miss Kiki? perasaannya pasti senang ya, apalagi dikasih kesempatan untuk langsung mengenalkan karya beliau. Ya. Karena kita tahu karya-karya beliau ini sudah melalang buana ya, sudah go internasional bahkan ya. Karena memang bangga sekali sebagai orang Sumatera Utara karena Mas Jul ini mengangkat wastra-wastra seperti ulos, batik, ya pasti kita bangga juga Budi. Jadi kapan-kapan mungkin bisa pinjam lagi Mbak Jul ya.
melunjak ya Putri ya. Oke, nah sedikit juga tambahan dari Miss Kiki mungkin. Nah tadi kita kan sudah dengar tuh bahwasannya memang peran model bagi desain itu sangat penting sekali karena bisa saling berkolaborasi. Nah kira-kira dari Miss Kiki sendiri gitu kan nih bagaimana selaku apa ya trainer model untuk melihat perkembangan para desainer kita yang saat ini sedang lagi booming-boomingnya begitu. Nah untuk menghasilkan karya-karya terbaiknya. Iya, kalau saya memang berharap semakin banyak muncul desainer-desainer baru di Kota Medan ya. Supaya apa? Karena memang related banget model-model yang sudah saya training. Jadi mereka langsung bisa mendapatkan pekerjaan, langsung bisa berkarir. Kalau misalnya perkembangan fashion designer maju di Kota Medan, models di Kota Medan juga akan menjadi lebih maju lagi. Jadi itu memang dua hal yang saling berkaitan. Betul. Iya. Oke, mungkin yang terakhir dari Mas Zul ya, mungkin ada pesan-pesan nih untuk pegiat-pegiat fashion designer ataupun untuk masyarakat, silakan Mas Zul. Untuk pesan-pesannya untuk masyarakat, ayo kita cintai produk Indonesia, produk lokal, lebih menghargai lagi para pengrajin-pengrajin UMKM, juga para penenun ulos, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menciptakan satu lembar ulos itu tidak mudah, tidak gampang, itu memerlukan tenaga dan pikiran yang lama. Jadi kita harus menghargai karya-karya mereka, jangan nawar. Benar, iya. Nah Putri, aku tuh juga sering pantengin di sosial medianya Mas Jul ini. Sering ngasih pembinaan fashion UMKM ya, Mas Jul. Nah kan banyak juga ya sekarang banyak fashion designer yang muncul gitu. Nah apakah buat baju satu aja itu udah dikatakan sebagai desainer gitu Mas Jul? Sedikit Bisa, ya? walaupun cuma satu tetapi bisa dikatakan adalah desainer karena dia menciptakan dengan hasil pemikiran dia sendiri. Oke, itu dia. Oke, berarti kami ini juga bisa dikatakan desainer ya Mas Zul Tetap ya? belajar dari yang senior. Bener, harus ya. Oke, terakhir dari Miss Kiki, kira-kira apa harapannya ke depan atau ada yang ingin disampaikan untuk seluruh orang tua, masyarakat dan sebagainya terkait dengan dunia modeling, silakan. Harapan saya sih semakin banyak orang menyadari modeling tidak hanya melulu tentang modeling, tetapi di situ juga banyak pelajaran yang bisa dipetik atau diraih karena mereka akan belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, mereka akan belajar bagaimana harus bersikap di depan orang banyak yang sepantasnya. Jadi kadang-kadang memang di Kota Medan masih ada stigma, terutama untuk laki-laki ya, jangan jadi model deh gitu kan. Nah jadi mungkin bisa lebih terbuka pikirannya karena positive thinking, banyak hal positif yang bisa didapat dari mengikuti pelatihan modeling. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Jul dan juga Miss Kiki ya. Terima kasih sudah mampir di Kopi Pagi ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Jul dan juga Miss Kiki bisa menginspirasi pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih Mas Jul untuk busananya. Keren banget. Pemirsa terima kasih sudah menyaksikan kita di Kopi Pagi. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri dan Sampai jumpa.